Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bertemu kembali di tempat ini, masih membahas tentang fikih-fikih rumah tangga. Di hari ini kita mengambil dari buku Min Akhta'iz Zawjat, di antara kekeliruan istri yang kita sudah selesai di antara kesalahan-kesalahan suami. Sekarang kita masuk kepada poin ke-8 di antara kesalahan istri. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, qillatu i'anatiz zawj ala birri wa taqwa. Sangat sedikitnya perhatian pasangan membantu pasangannya untuk bertakwa dan berbuat baik. Ini sebenarnya harus disadari, pernikahan itu adalah tolong-menolong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbagi tugas agar kita lebih ringan berjalan menuju Allah. Itu pernikahan. Si perempuan tugasnya mengurus anak-anak, si laki-laki menyediakan kebutuhan anak-anak. Pembagian tugas ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita di dalam ketakwaan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan pernikahan itu nisfuddin. Orang yang nikah itu setengah agamanya. Tinggal setengah lagi dia bertakwa kepada Allah. Di antara bentuk kesalahan adalah ketika pasangan tidak membantu pasangannya untuk bertakwa kepada Allah. Ini termasuk kesalahan dalam berumah tangga. Karena sebagaimana kita katakan tadi, salah satu tujuan rumah tangga adalah untuk menyempurnakan kebaikan, menyempurnakan ketakwaan. Fata'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Orang yang masuk ke rumah tangga harus memahami konsep ini. Kita butuh dengan pasangan kita untuk menyempurnakan agama dan memudahkan amal kita. Coba bayangkan saja, seorang laki-laki umpamanya, dia harus bekerja. Begitu dia pulang kerja, di rumah nggak ada pasangan, dia harus bersihkan rumahnya lagi, dia harus siapkan makanannya lagi, dia harus bersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumahnya. Belum dia istirahat, dia harus kerja dengan rumahnya sendiri. Setelah itu pagi dia pergi kerja lagi. Begitu ketika dia bekerja, dia bersama dengan segala kesulitannya. Terus seperti itu hidupnya, letih. Tapi ketika saling berbagi, saling membagi tugas, membagi tanggung jawab, saling memudahkan, saling tolong menolong, itu pasti akan memudahkan dalam kehidupan. Dan manusia ini punya sifat tolong menolong. Hidup manusia ini sifatnya bersosial. Manusia yang mengatakan saya bisa hidup sendiri, itu sebenarnya ucapan ini keluar dari sifat kemanusiaan. Karena manusia tidak ada yang bisa hidup sendiri. Rumah tangga itu suami butuh istri, istri butuh suami. Sudah kita bahas juga, jangan salah satunya merasa paling dibutuhkan. Gak ada, sama-sama membutuhkan. Untuk apa membutuhkannya?
Jangan si suami ketika dia sudah banyak cari kerja, banyak bawa uang pulang ke rumah seolah-olah uang yang dia kasih kepada istrinya adalah kebaikan suami. Bukan. Itu kewajiban. Kewajiban itu keharusan. Kalau dia tidak lakukan dia salah, kalau dia lakukan ya itu kewajiban. Begitupun si istri. Ketika dia bisa berkhidmat kepada suami, membantu suami di atas ketakwaan, dia melayani suami agar suami lebih dekat diri kepada Allah. Dia berikan, dia kuatkan fisikis suami agar agamanya baik. Dia puaskan suami agar suami tidak ringkih agamanya. Jangan si istri juga menganggap bahwasannya dia telah memberikan sumbangsih lebih besar dalam keluarga dibanding suami. Enggak. Itu kewajiban juga. Itu keharusan. Maka berumah tangga itu untuk sama-sama berjalan menuju Allah di dalam kebaikan. Jika ada yang berumah tangga tidak mengantar kepada ketakwaan dan tidak saling tolong-menolong dalam ketakwaan, dia belum mengerti tujuan rumah tangga. Rumah tangga itu bukan hanya berkumpul, lalu tidur, lalu bangun, lalu makan, lalu kumpul, main, tidur, tidak. Kalau cuma hanya makan, lalu berkumpul, hewan bisa melakukan itu. Sapi bisa melakukan itu, maaf. Kalau cuma seperti itu yang dipikirkan oleh manusia dalam rumah tangganya, maka tidak lebih dia daripada hanya itu. Tapi kalau dia mengerti rumah tangganya adalah jalan kita mencari ridho Allah, mencari ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah, menamengi diri dari yang haram, memudahkan untuk melakukan amal soleh. Fahadi faqrah qaribun sya'nuha min faqrat madiyah. Sebenarnya poin ini dekat dengan poin sebelumnya. Kalau poin sebelumnya adalah istri tidak memperhatikan kedudukan suami dan kesibukan suami. Wa ikmalul laha. Sebenarnya poin ini penyempurna. Wa min zaujat man takunu fitnah li zaujiha. Allahu akbar. Di antara istri ada yang menjadi fitnah buat suaminya. Bukan meringankan suaminya menuju Allah, malah memperberat. Bukan mempermudah suaminya menjadi orang baik, malah menyeret suaminya menjadi orang gak baik. Perempuan seperti ini fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Menghalangi dari jalan Allah. Yang seperti ini, contohnya, haitsu tasudduhu an talabul ilm. Ada suami, ada istri yang menghalangi suaminya belajar ilmu agama. Suaminya berjenggot, pulang ke rumah ada jenggot. Istrinya bilang, bang, jenggotnya cukur lah, malu sama teman-teman tuh jenggot begitu berantakan, muka kotor. Subhanallah. Dia malu sama teman-temannya kalau suaminya jenggotan. Cukur tuh jenggot. Kalau enggak saya enggak mau jalan sama abang. Subhanallah. Bukan begitu jadi istri. Tapi kan malu Ustadz. Malu sama siapa? Dia melakukannya karena Allah, bukan karena manusia. Dia melakukannya karena ingin mengikuti Rasulullah. Kenapa harus dihalangi? Kenapa istri harus malu? Malu itu kalau suami yang menunjukkan kefasikan, kemaksiatan, menunjukkan premanisme, malu. Istri wajar. Ingin menunjukkan Islam, ingin menunjukkan agama, ingin menunjukkan sunnah, kenapa harus malu? Kenapa harus menghalangi suami seperti itu? Nah, sama sebaliknya juga. Suami nggak boleh menghalangi istri mengerjakan amal-amal ibadah. Bun, boleh ya pakai jilbab besar? Ya, boleh ya, boleh. Tapi ketika ke Blok M doang, nanti pulang dari Blok M ganti pakaiannya, subhanallah. Nggak boleh suami kayak begitu. Suami jangan jadi penghalang istri taat kepada Allah. Istri jangan jadi penghalang suami taat kepada Allah. Istri jangan menjadi sebab suami maksiat kepada Allah. Jangan. Begitupun pasangan suami. Suami jangan jadi sebab istri jauh dari Allah. Ta'uquhu anis sa'ilil ma'ali. Fa'idha hamma binafaqah khadzalathu. Fa'idha arada dihab ila da'wati waqafat ala fisabilih. Kalau suaminya pengen nafkahin, pengen berbuat baik sama orang, dia halangin. Ngapain sedekah sama orang? Gak usah. Ngapain kamu ngasih ibu kamu gak izin saya? Gak usah. Ngapain kamu ngasih anak yatim sama janda gak izin saya? Gak usah.
Ini nggak boleh. Istri harus tahu, lah dia harus izin sama saya Ustadz. Tidak, suami sedekah nafkah nggak harus izin sama istri. Selama suami telah menunaikan kewajiban. Kewajibanmu selesai, selesai. Perutmu kenyang, kenyang. Rumahmu nyaman, nyaman. Pakaianmu cukup, cukup. Kesehatanmu diperhatikan, diperhatikan. Suami punya duit lebih, jangan ditanya untuk apa. Dia mau nafkahkan ke ibunya, dia mau nafkahkan ke janda, dia mau nafkahkan ke yatim, dia mau nafkahkan ke siapapun, hak dia. Jangan halangi. Jangan halangi dia untuk berbuat baik. Wa idza arada dhahab ila dakwah waqafat fi sabilih. Kalau suaminya pengen pergi untuk dakwah, dia halangi. Ada nggak sih istri kayak begini? Hah? Nggak ada ya? Saya pernah ketemu Pak. Ya kan kadang-kadang saya suka turun ke bencana. Ayo ke bencana. Belum dapat izin Ustaz. Dari siapa? Dari komandan di rumah. Ya subhanallah. Emang komandannya setinggi apa? Bintang 2 Ustaz ya Rabbi. Ini buat apa? Kamu buat dakwah, bukan buat main-main, bukan buat maksiat, bukan buat dakwah. Bukan untuk foya-foya, bukan. Betapa banyak sekarang orang yang pengen pergi ke tempat sosial saja, itu nggak dapat rekomendasi dari istrinya, nggak jadi berangkat. Nggak boleh istri menghalangi seperti itu. Buat dakwah, bantu dakwah. Ya kan kalau dia bilang, terus si istri bilang, udahlah, itu kan tugas Ustadz, bukan tugas kamu. Emang Ustadz bisa pergi sendirian? Ustadz nggak bisa pergi sendirian. Emang Nabi bisa dakwah sendirian? Kalau seandainya Abu Bakar punya istri yang bakhil, setiap Abu Bakar mau nafkah, mau berikan sedekah untuk dakwah, istrinya bakhil, nggak jadi Abu Bakar. Setiap Utsman mau bersedekah, punya istri yang bakhil, yang ikut campur, nggak bisa sedekah Utsman. Hebatnya Utsman, hebatnya Abu Bakar, hebatnya Umar, pasti ada perempuan yang hebat di belakang mereka yang lapang dada, menafkahkan suaminya, menginfakkan dan mereka mewakafkan suaminya di jalan Allah. Pasti ada orang-orang seperti itu. Jangan jadi perempuan yang menghalangi, enggak, waktumu hanya untukku. Allah. Kamu udah pergi kerja, habis kerja kamu ikut taklim, habis ikut taklim kamu kerja lagi. Waktu buat saya mana? Udah gak usah taklim, waktumu buat saya semua. Enggak kayak begitu. Betul wanita punya hak, istri punya hak. Bahkan kalau laki-laki banyak ibadah tapi tidak berikan hak istrinya, laki-laki salah. Tapi tidak semua waktu suami buat istri. Tidak semua waktu suami buat istri. Istri itu punya waktu dari waktu suami 1/4 Pak. 1/4 udah banyak. Lebihnya punya suami. Kenapa 1/4? Karena suami boleh ngedatangin istri itu 4 hari sekali. Jadi cuma 1/4. Lebihnya itu waktu suami. Tapi kalau berpikirnya berbalik sekarang, enggak, waktu kamu suami semuanya untuk saya. Sehingga suami mau taklim nggak dikasih. Suami mau pergi bantu dakwah nggak dikasih. Suami mau pergi sosial nggak dikasih. Lah kalau seandainya suamimu melakukan sia-sia, kita nggak bicara haram ya. Kalau haram dia larang suaminya kita sepakat. Kalau dia melakukan yang sia-sia saja, selama dia telah menunaikan hakmu, sebenarnya dia tidak boleh dilarang. Seandainya sia-sia yang tidak dosa ya. Apa contohnya sia-sia tidak dosa? Dia sesekali kumpul sama temannya, nobar bola. Sia-sia nggak Pak? Sia-sia itu. Tapi dia mau waktu dia dipakai untuk itu. Bolehkah si istri merampas semua hak suami? Nggak boleh. Kecuali, tadi kita bilang, suami tidak memberikan hak istri sama sekali. Dia berhak minta haknya. Bukan berhak melarang, tapi dia berhak meminta waktunya. Tapi kalau waktu sudah dikasih, maka perkara yang mubah saja, terkadang istri tidak bisa menghalangi suami, apalagi perkara yang dakwah, perkara yang positif, perkara agama, perkara majelis ilmu, kajian. Jangan seorang istri menjadi penghalang untuk suaminya melakukan kebaikan. Jangan.
Faida arad, terkadang juga ada suami yang mau i'tikaf. Suami mau i'tikaf, nggak dikasih sama istri. Kenapa? Kenapa nggak dikasih? Enggak, kamu harus di rumah sama saya. Padahal, maaf, si istri nggak terlalu butuh tenaga suami. Hidup dia cukup. Kata suami, enggak, saya butuh, ada yang bantuin saya. Oke, dicarikan asisten rumah tangga sama si suami. Selama saya pergi i'tikaf, nih asisten rumah tangga jaga kamu. Apakah harus suami yang mendampingi? Tidak. Rasulullah SAW itu i'tikaf, dia tinggal i'tikaf saja. Apakah ada istri-istri Rasulullah SAW yang melarang soal i'tikaf? Istri Rasulullah melarang Rasulullah SAW untuk pergi perang berbulan-bulan? Gak ada. Pernah Rasulullah SAW suatu hari berhenti i'tikaf bukan karena ada larangan dari istrinya, tapi karena Rasulullah SAW melihat sebagian istrinya pun itu ikut i'tikaf. Sampai ketika Rasulullah i'tikaf, ternyata di sampingnya ada tenda istri, sampingnya lagi tenda istri yang lain, sampingnya lagi tenda istri yang lain. Akhirnya istri pada kumpul i'tikaf, Rasulullah bubar i'tikafnya, diganti di i'tikaf yang lain. Tapi yang kita ingin tegaskan, suami punya hak terhadap waktunya di atas kebaikan. Fala hammalahum min zawjiha illa isba'u raghbatiha. Tidak peduli dia terhadap suaminya kecuali suaminya harus memenuhi keinginan dia. Talbiyah talabatiha, memenuhi semua permintaannya. Walau kana dzalika ala hisabu tadyi'i syai'in min wajibatuz zauj. Walaupun harus dibayar dengan sedikit menelantarkan kewajiban pasangan. Shadaqallah id yaqul. Maha benar Allah ketika mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Maha benar Allah, shadaqallah, ketika Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya min itu enggak menunjukkan semuanya, tapi menunjukkan sebagian. Sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwwal lakum, musuh kalian. Allah sudah pesankan, ada istri yang punya perangai jadi musuh suami. Allah sudah pesankan, ada anak yang perangainya menjadi musuh orang tua. Apa kata Allah? Fahdharuhum, hati-hati kamu bersikap dengan mereka. Kapan istri menjadi musuh, Pak? Ketika mereka memaksa kita untuk melakukan yang haram. Bang, tetangga kita udah haji 2 kali. Kita haji aja belum pernah. Lalu gimana? Pokoknya saya mau haji tahun ini. Furoda. Kata si abangnya gak ada duit. Gaji gak cukup. Gaji nggak cukup, pokoknya nggak mau tahu. Abang cari gimana caranya supaya kita bisa punya. Kalau enggak, kita tidur masing-masing. Abang tidur di ruang tamu, saya tidur di kamar. Akhirnya si suami pusing pikiran. Cari mau dari mana nih, gara-gara Tuan Ratu lagi ngamuk. Sempit kepala dia, berhari-hari tidur di ruang tamu sampai masuk angin. Daripada sempit masuk angin, akhirnya dia cari yang haram untuk menyenangi ratu. Yang kayak begini, aduwwal lakum, musuh kalian, bukan istri. Karena mengantarkan kepada yang haram. Yang bilang siapa Ustaz? Allah. Masa Allah bilang kita nggak percaya? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sebagian istri kalian, anak kalian, musuh kalian. Sebagian berarti sebagian hada sebagian. Tapi kalau dia baik, dia mengingatkan kepada ketaatan, dia mendorong untuk kesolehan, itu adalah perhiasan dunia yang paling indah. Ngajak kita, ini si suami lagi liburan males. Maunya apa liburan? Tidur di rumah. Kata si istri, bang ayo ngaji. Mau tidur? Iya nanti tidurnya, kita ngaji dulu yuk. Sambil makan siang di luar. Di mana? Di Blok M. Kalau punya istri kayak begitu, itu mata'ud dunya. Perhiasan dunia yang paling indah. Tapi kalau sebaliknya, istri yang mengajak kepada neraka, aduwwal lakum, hati-hati, musuh. Karena ada laki-laki yang kalau hatinya sudah
PAUD dengan wanita, akalnya pun kecil. Karena saking cintanya, apapun yang diminta wanita tadi dia ikuti. Walaupun yang haram. Walaupun si wanita tadi minta dibangunkan candi, dia bangun tuh candi. Subhanallah. Jangan, laki-laki nggak kayak begitu. Laki-laki harus tahu yang halal, yang haram, yang boleh. Laki-laki harus tahu bingkai-bingkai yang dia punya batasan yang jelas. Dia harus qawam, punya ilmu, punya pendirian, punya pandangan yang jelas. Karena perempuan itu sifatnya dibimbing. Kalau laki-laki punya sifat tidak bisa qawam, nggak bisa tegak lurus, dia letoy, dia tidak akan bisa menegakkan dan meluruskan siapa yang di bawah dia. Dia akan keikut dengan orang-orang di bawahnya. Laki-laki harus punya sifat ilmu. Bukan keras tanpa ilmu, bukan kaku tanpa ilmu. Dia harus hikmah, bijak, tegas di atas ilmu. Yang boleh ya boleh, yang lapang silahkan, yang gak boleh tegas, tidak boleh. Itu laki-laki. Maka dikatakan ar-rijalu qawam. Laki-laki itu qawam, yang menegakkan, yang meluruskan, itu laki-laki. Kembali lagi, ada wanita yang terkadang gara-gara circle dia jelek. Bagaimana circle dia jelek? Circle-nya saling tafakhur, saling berlomba dalam kesombongan. Kesombongan mulai barang-barang, kesombongan mulai pakaian, kesombongan mulai kendaraan. Sebenarnya gara-gara dia bergaul dengan orang yang salah, dia standarkan penghasilan orang lain kepada suaminya. Kenapa si fulanah temanku dibeliin sama suaminya? Kenapa kamu sebagai suami gak beliin aku? Kamu harus belikan aku. Kamu harus kasih aku. Akhirnya si suami menjadi perahan. Setiap pulang harus membawa apa yang dia inginkan. Dia tidak mendorong suaminya untuk ketaatan, tapi dia malah menginginkan tadi apapun yang dia inginkan dari hasrat dirinya itu yang harus dipenuhi oleh suaminya. Ini bukan sifat yang baik. Bagaimana sikap suami kalau ketemu perempuan kayak begini, Ustaz? Kamu harus menjadi seorang bapak. Bapak itu ngajarin, bapak itu ngebimbing, bapak itu memberitahu. Dan kamu harus punya prinsip. Yang halal itu halal, yang haram itu haram. Bapak nih, kalau ngelihat anak kecil, anak perempuan dia kecil, minta sesuatu yang gak bener Pak. Lalu anak perempuannya tadi kecil nangis, sama si bapak dia apain? Mungkin dirayu. Nanti gak boleh dek. Kalau dirayu masih juga nangis, dia apain? Dibiarin. Biarin. Kenapa? Memang gak boleh, masa dipenuhi permintaan dia gak boleh. Suami terkadang memiliki sifat itu kepada istri. Gak perlu semuanya diikuti kalau perkara yang haram. Tapi kalau perkara yang baik mungkin diikuti. Syakwa min takhdili zaujati qadimah. Fakasiru ma tasna zaujah dahimmah. Ya. Zaujati qadimah. Wa kasiran ma tasni zaujatu dzal himmah an muradihi wa kam'anil kirami syuja'ani fi min dzalik. Fahada ahaduhum yaqulu mubinan aqibatu indama ata'a zaujatu fi syahwat. Berapa banyak orang yang menjadi mengeluh karena dia terlalu mengikuti istrinya. Sampai dikatakan ata'al ars fi syahwati hatta adatni asifan abdu abdin. Subhanallah. Aku mentaati istriku di dalam semua syahwat dan keinginannya. Sampai dia menjadikan aku seperti budak di antara perbudakan. Idza ma ja'atha qad ba'tu adaqan ta'anaqa ataqabbal tufadi. Walihada la yanbaghi lil mar'ah al muslimah. Ya maksudnya begini. Sampai ada laki-laki yang saking dia mengikuti istrinya, yang halal yang haram dia bawa, dia enggak peduli tentang itu,
Yang penting dia tidak berselisih dengan istrinya, yang penting istrinya senang dengan dia, sampai dia tidak sadar pun, bahkan yang harus jadi bayaran, dia rusak hubungannya dengan ibunya. Dia rusak hubungannya dengan keluarganya. Yang lebih parah lagi, dia rusak hubungannya dengan Tuhannya, agamanya, karena untuk wanita. Ini namanya majnun. Sudah hilang akal. Hilang akal karena mendahulukan sesuatu yang tidak benar. Sampai agamanya pun dia hisab. Artinya agamanya pun menjadi bayaran untuk itu. Itu tidak boleh. Walihada yanbaghi lil mar'ah muslimah an takuna uqbatan fi tariqi zawjiha wa tasaddu an qiyami bi ta'ati rabbih wa da'watu ila sabili musara'ah fil khairat tanafus fi abwabil mukrimat. Maka seharusnya bagi wanita, atau tidak seharusnya bagi wanita muslimah, dia menjadi penghalang suaminya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, di dalam dakwah ke jalan Allah. Jangan dia menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan bersegera melakukan kebaikan. Harusnya dia mendorong suaminya untuk berlomba di dalam segala bentuk kebaikan di dalam agama ini. Bal 'alaiha an tu'inahu 'ala dzalik. Bahkan wajib bagi dia membantu suaminya untuk itu. Istijabah li amrillah, ini bentuk daripada mengaplikasikan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Fatatahammal anhu mas'uliyatil manzil. Perempuan yang cerdas, dia mampu mengerjakan tanggung jawab rumahnya. Wa tu'na bi tarbiyati auladiha. Dia fokus kepada pendidikan anak-anaknya. Wa tudahhi bi syai'in ma rahatiha. Mungkin dia harus mengorbankan sedikit dari ketentraman dan keistirahatnya untuk mengurus rumah tangganya. Wa dzalika dalilu nabliha. Kalau wanita melakukan itu, dia mendahulukan anaknya, mendahulukan rumahnya dibanding rehatnya diri dia, itu dalil tentang kecerdasan wanita. Wa quwwatu diniha wa karamu akhlaqiha, menunjukkan kuatnya agama dan mulianya akhlak. Ini berikutnya. Jadi kalau suami ketemu istri, dia fokus ngurus anak, fokus di rumah, fokus nunggu suami, fokus untuk ngurus suami, wallah, itu anugerah Allah yang terbaik. Kalau suami tidak bersyukur dengan istri yang seperti ini, kita khawatir Allah gantikan dengan istri yang merepotkan dirinya. Kalau ada istri yang sibuknya di rumah ngurus anak, bahkan mungkin capeknya dia, istirahatnya dia kurangi untuk ngurus anak. Ketika anak bangun, anak dia urus. Ketika anak tidur, dia siapkan rumah untuk kedatangan suami. Ketika suami datang, dia layani suami. Ketika suami tidur, dia pun masih melayani suami dan menunggu suami. Wallah, jika ada laki-laki dapat perempuan seperti ini dan dia sia-siakan, kita khawatir Allah gantikan dia dengan wanita yang merepotkan dirinya. Karena perempuan-perempuan seperti itu, ad-dunya mata, kata Rasulullah. Dunia ini perhiasan. Mobil perhiasan, motor perhiasan, sepeda perhiasan, hobi-hobi laki-laki itu semua perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan seindah-indahnya perhiasan dunia, imra'atun salihah, perempuan yang salihah. Seindah-indahnya kamu punya moge yang baru, dia tidak akan bisa membahagiakanmu sebagaimana istri yang salihah membahagiakanmu. Maka ketika punya istri yang salihah, yang baik, yang patuh, yang khidmat kepada suami, amsik, pegang, walaupun ada sedikit kekurangan. Karena gak ada manusia yang sempurna. Dia baik agamanya, dia fokus kepada ngurus anaknya, dia fokus kepada rumahnya, dia fokus khidmat kepada suaminya, Masya Allah. Tapi ada sedikit kekurangan, Ustadz. Apa kekurangannya? Gak secantik teman kantor. Wallah, cuman itu. Belum tentu teman kantormu kalau kau nikahi, maaf, dia bisa khidmat sama kamu. Dia bisa menenteramkan dirimu. Dia bisa menyenangkan hatimu, belum tentu. Tapi perempuan yang taat,
perempuan yang berkhidmat, perempuan yang fokus melayani suaminya. Kata Rasulullah, wa khairu mata'iha, itu sebaik-baiknya perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Jadi perhiasan dunia itu, Rasulullah SAW punya istri banyak, Pak. Rasulullah SAW sangat tahu karakteristik wanita. Rasulullah SAW sangat tahu bagaimana wanita yang membahagiakan. Rasulullah tahu. Rasulullah pernah menceraikan perempuan yang kaya raya dan sangat cantik. Pernah. Dan tapi Rasul cuma mengatakan, perempuan yang terbaik adalah yang baik agamanya dan solehah. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena ternyata selain wahyu dari Allah, Rasulullah mengalami, tahu perempuan yang terbaik itu bagaimana. Ini kebalikannya. Kalau laki-laki sudah mendapatkan wanita yang baik, yang fokus, yang agamanya baik, jangan kufur nikmat. Bagaimana kufur nikmat? Ya, belok kiri, belok kanan, main sana, main sini, iseng situ, iseng situ. Jangan, itu kufur nikmat. Kufur nikmat, enggak Ustaz, saya bersyukur dengan adanya dia. Bersyukur dengan adanya istri, jangan maksiat. Maksiat itu adalah salah satu cara kufur nikmat. Gara-gara maksiat, akhirnya istri yang solehah tadi enggak betah, enggak nyaman, enggak suka dengan suaminya. Akhirnya ingin mengundurkan diri, hancur rumah tangga. Begitu juga wanita. Ya, wanita yang terindah, yang terbaik. Bukan wanita yang cantik wajahnya tapi lisannya tajam, bukan. Bukan wanita yang cantik tapi pengen semua hasratnya terpenuhi dengan dirinya, dengan suaminya. Dia jadikan suaminya, maaf, bagaikan ATM berjalan. Ketemu suaminya dia gesek. Ketemu dia gesek. Begitu dia gesek kosong dia goyang. Keluarin. Allah, suamimu bukan ATM. Suamimu bukan tempat lumbung uang, bukan. Enggak semua hasratmu bisa dipenuhi oleh suamimu. Dan jangan tuntut suamimu sesuatu yang dia tidak mampu. Ketika si istri menuntut suami sesuatu yang dia tidak mampu dan di luar kemampuan suami, bukan itu makna keadilan. Lah kan saya berhak nuntut dong, Ustaz. Oke. Kau berhak nuntut untuk perutmu. Kau berhak nuntut untuk kesehatanmu. Kau berhak nuntut untuk pakaianmu. Kau berhak nuntut untuk rumahmu. Kau berhak nuntut untuk dirimu. Berhak. Tapi lebih daripada itu bukan kewajiban. Itu adalah kemampuan suami. Pakai baju, istri beli baju, wajib gak suami belikan, Pak? Wajib atau tidak? Wajib. Wajib gak dia beli baju dengan merek tertentu? Gak wajib. Enggak, pokoknya kalau gak merek tertentu saya gak mau, Bang. Gak mau saya pakai. Itu kan merepotkan. Itu menyusahkan. Itu menyebabkan hati yang tadinya hangat menjadi dingin. Yang tadinya hati mengagumi menjadi hilang kagum. Kalau terus seperti itu, yang tadinya mencintai bisa hambar. Karena merepotkan. Oh enggak, kan saya wajib. Oke, dia bilang lagi, saya ini memang begini, hidup saya dari muda, semenjak saya bujang memang seperti itu. Saya punya barang-barang seperti ini. Oke, ketika kau sudah menikah dengan suamimu dan kau tahu suamimu tidak seperti itu, kau paksakan suamimu dengan standar hidupmu yang dulu, kau tidak adil, wahai wanita. Kenapa tidak adil? Karena ketika kau menerima lamaran suamimu, berarti kau sudah menerima konsekuensi apa yang ada pada diri dia, rizki dia, hidup dia, apa yang pada diri dia kau sudah terima konsekuensi itu. Maka wanita punya hak, tapi dia tidak berhak membebani suami yang tidak dimampu. Wanita punya hak dari kesehatan, punya hak dari makanan, punya hak dari pakaian, punya hak dari rumah, tempat tinggal. Tapi bukan yang diinginkan oleh wanita sampai membebani suami. Jauh dari kemampuannya. Bal in najahu zawj fi haqiqah najau zawjah nafsiha. Walihadi yuqal wa ra'a kullu adim mar'atun. Kalau kita melihat setiap
kesuksesan suami hakikatnya pasti di belakangnya ada wanita yang hebat. Maka itu, wara kullu azimin imra'atun. Setiap laki-laki yang hebat pasti di belakangnya ada wanita yang hebat. Coba bayangkan kalau seandainya nih ya, suaminya pekerja, banyak harus dipikirkan berkaitan dengan umat, banyak harus dia lakukan. Berpikirnya dia, waktunya dia, kalau dia maksimalkan buat umat, manfaatnya besar. Tapi ternyata dia punya istri yang bikin masalah. Punya istri yang tidak mau memberikan waktunya dan mengikhlaskan suaminya untuk umat. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya si suami yang tadinya pikirannya bisa dialokasikan buat kebaikan, mikirin istrinya doang. Maka kan ada kisah itu. Rasulullah SAW menceraikan seorang istri. Padahal itu baru malam pertama dan Rasulullah belum berhubungan intim sama dia. Rasulullah sudah kasih mahar yang besar kepada dia. Karena memang dia perempuan yang mulia dari sisi keturunan. Tapi langsung di malam itu diceraikan oleh Rasulullah. Kalau timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa nggak dididik dulu? Kenapa langsung dicerai? Itu pertanyaan itu pasti ada. Pertama, kata para ulama, karakteristik perempuan ini sudah terlihat karakteristik yang sombong. Angkuh, susah diatur. Kalau seandainya Rasul tetap mengambil dia, maka yang menjadi bayarannya adalah aktivitas Rasulullah dalam dakwah. Aktivitas Rasulullah kepada para sahabat. Cuman gara-gara satu perempuan ini, semua terganggu. Maka Rasulullah SAW mengabulkan permintaannya untuk dicerai. Maksudnya, terkadang seseorang akan terhalangi kebaikan gara-gara cuman seorang wanita. Pemahaman terbaliknya, seseorang yang hebat, dia bisa bermanfaat di tengah umat, dia bisa berbuat baik kepada orang lain, pasti di belakangnya ada perempuan yang baik. Pasti ada perempuan yang baik. Coba lihat, ketika Abu Bakar As-Siddiq, Pak, Abu Bakar As-Siddiq pernah bawa ke Rasulullah seluruh hartanya. Ya Rasulullah, ini seluruh hartaku kubawa. Rasulullah tanya Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat istri dan anakmu? Yang kutinggalkan Allah dan Rasulnya. Kita cuman cerita Abu Bakarnya kita, oh ya Abu Bakar Masya Allah. Tapi coba bayangkan ketika itu bagaimana perasaan istri dan anaknya. Semua hartanya dibawa ke Rasulullah. Kalau istrinya banyak nuntut, istrinya tawakal yang gak tinggi, istri iman yang gak baik, berantem dulu sama suaminya. Jangan bawa semuanya, bawa sebagian aja. Tapi gak ada kisah itu. Berarti Abu Bakar As-Siddiq hebat karena ada istrinya yang hebat. Yang dididik oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar bawa setengah hartanya dengan mengatakan ini setengah harta, insya Allah aku akan menjadi yang terbanyak. Begitu Umar bawa setengah harta, setelah itu datang Abu Bakar mengatakan seluruhnya. Barulah Umar mengatakan aku sadari aku gak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam amal. Coba bayangkan tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mereka berperang. Mereka menyebarkan Islam. Ali bin Abu Thalib menyebarkan Islam. Kalau tidak ada perempuan-perempuan yang di belakangnya yang mendukung dia, tentu tidak akan maksimal dia dalam melakukan kebaikan. Maka termasuk juga di zaman sekarang, ya, yang saya lihat menurut pandangan saya, perempuan yang terlalu banyak menuntut kepada laki-laki itu menyebabkan laki-laki rusak dalam pekerjaan. Rusak dalam kejujurannya. Rusak dalam kehidupannya. Kenapa? Di belakangnya ada wanita yang terlalu menuntut dia di luar kemampuannya. Dikatakan lagi oleh Syekh, mahma tablugul mar'atu minal ilm. Rahimallah Rafi'i id yaqul. Semoga Allah merahmati Imam Rafi'i ketika berkata, mahma tablugul mar'atu minal ilm, farrajul a'dham minha bi anna rajulun. Walakin mar'atu haqqun al-mar'a hiya tilka allati khaliqat wa litakuna ar-rajulu madat fadilah as-sabr wal iman wa takunu lahu hayyan ilhaman
azaan quwwah ay ziyadati fi sururihi wa naqsan min alamihi. Mahma tablugul mar'ah, sampai bagaimanapun kedudukan wanita itu dari ilmu, dari kecantikan, dari kesuksesan, maka laki-laki tetap harus lebih a'zam, lebih tinggi daripada perempuan, karena dia adalah laki-laki. Walakin mar'ah haqqun, akan tetapi perempuan punya hak. Mar'ah hiya tilka allati khuliqat litakuna ar-rajulu mada fadilah wa sabr. Perempuan itu diciptakan agar laki-laki itu menjadi orang yang lebih utama dalam kesabaran, dalam keimanan. Fatakunu law wahyan, ilhaman, wa azza'an wa quwwah. Maka laki-laki itu menjadi kuat, menjadi mulia, menjadi terhormat dikarenakan wanita. Wa ziyadah fi sururihi wa nuqsan fi min alamihi. Maka bertambahlah kebahagiaannya dan berkuranglah ketika dia sakit. Lan takunal mar'a fi hayati a'dham minar rijal illa bi syai'in wahid. Tidaklah perempuan itu di dalam kehidupan lebih tinggi daripada laki-laki kecuali dalam satu sifat. Allati wahia wa sifatiha allati taj'al rajulaha a'dham minha. Naam. Lan takunul mar'a fi hayati a'dham minar rijal illa bi syai'in wahid. Wa sifatuha allati taj'al rajulaha a'dham minha. Oke, kata Syekh di sini, dan tidak ada sifat wanita yang paling agung, yang paling hebat dibanding sifat laki-laki kecuali satu, yaitu sifat wanita yang dia jadikan laki-lakinya orang hebat. Maksudnya ketika si wanita ini bersifat mempersiapkan suaminya, anaknya menjadi orang baik, orang takwa, orang hebat, itulah sifat wanita yang terhebat. Wa akbaru sya'an walil mar'ah allati taj'al insanu kabiran fi insaniyah. Akbaru sya'an, perkara yang paling hebat adalah ketika wanita itu menjadikan manusia atau orang atau laki-laki menjadi hebat, menjadi orang besar dalam kehidupannya. Jadi maksudnya kehebatan wanita itu dilihat ketika dia punya suami hebat, dia punya anak yang hebat, berarti menunjukkan istrinya hebat. Kalau sekarang begini saja, contoh saja. Kan kadang-kadang kelihatan, maaf ya, mau melihat ibu yang rajin, yang pembersih, lihat dari mananya, Pak? Lihat dari anaknya. Kalau anaknya bersih, anaknya rapih, insya Allah ibunya rajin. Begitupun mau lihat suami, mau lihat istrinya itu rapih, istrinya bersih, istrinya perhatian, lihat suaminya. Karena suami itu adalah bagian daripada istri. Mau melihat istri yang hebat, lihat suaminya. Kalau suaminya hebat, didukung kebaikannya, pasti istrinya hebat. Mau lihat ibu yang hebat, lihat anaknya. Anak laki-lakinya bagaimana akhlaknya, anak laki-lakinya bagaimana ibadahnya, anak laki-lakinya bagaimana perbuatannya, itu pasti karena ibunya hebat. Maka Syekh ingin memesankan kehebatan wanita itu ada pada ketika dia bisa membuat laki-laki hebat. Itulah kehebatan wanita. Lau kanat hadis tsaniyah allati yastalih an-nasu ala wasfiha bil jamal. Naam. Falau kanat hadhihi tsaniyah allati yastalih an-nasu ala wasfiha bil jamal wa hiya qabiha la jamal. Yajibu 'alal mu'min sahih al-iman an ya'ishu fima yasluh bihin nas la fima yastalih alaihin nas. Walaupun kebanyakan manusia memberikan istilah perempuan yang cantik itu adalah cantik rupawan, yang sebenarnya itu bukan cantik. Harusnya bagi seorang mukmin yang benar imannya, dia harus menjadikan sebuah fima yasluh bihin nas, menjadikan sesuatu yang menjadi baik di tengah manusia. La fima yastalih, bukan karena mengikuti kebanyakan diistilahkan manusia. Faya ayyatuhal zaujah akilah. Maka wahai perempuan yang berakal, tadkuri ma'ala alaihi muslimuna min tafarruqihim wa tashattat kalimatuhum wa insibabu fitan wal masaib alaihim
wa tadkuri suyu'il jahl wal faqr fi sufufihim wa rukuni aktharihim ila dunyahum wa ahwahum wa ghairu mubalin bi su'il aqibah allati tantaj an hadil hal utaraddiyah. Maka wahai perempuan yang berakal, perhatikanlah bagaimana sekarang keadaan kaum muslimin yang berpecah belah, yang berbeda-beda, yang musibah, yang fitnah di tengah kaum muslimin. Maksudnya saya ingin memberikan pesan, seorang wanita harus mengambil andil. Mengambil andil dengan mendukung istrinya, mendukung suaminya, mendukung anaknya, agar menciptakan masyarakat yang baik. Hal tasta'iri nabi mas'uliyatik? Apakah kau merasa ini juga tanggung jawabmu? Hal tasdirina a'udhumul amanati mulaqah ala atik? Apakah kau merasakan bahwasannya amanah ini memperbaiki umat ada di pundakmu? Kalau kau merasakan itu juga, maka berikanlah, dukunglah, fasilitasilah suamimu, anakmu, keluargamu di atas kebaikan, di atas ketakwaan. Hal yakunu mauqifuka fi mithli hadzal hal tathbitul zauj hasu ala ta'ati rabbi wal qiyam bi anwa'il qurubat tadallu bi a'ba'i da'wati ila Allah azza wajal. Apakah sikap-sikapmu selama ini mengokohkan suamimu di atas kebaikan, mendorong dia di atas ketaatan dengan segala bentuk perbuatan kebaikan, atau tadallu bi a'ba'i da'wati ila Allah? Am yakuna mauqifuka, atau bahkan sikapmu selama ini malah hanya mencari keinginanmu, syahwatmu, memenuhi birahimu, hasratmu, dan kau nggak peduli dengan bagaimana keadaan tentang suamimu dan agamanya. Fa in ihtaraqatal ula fatubalak. Kalau kau termasuk wanita yang pertama mendukung kepada kebaikan, kepada agama, maka tubalak, surga untukmu. Wa in kanat tsaniyah, kalau kau wanita yang kedua, akhsar sifatuk aswa akibatuk, maka betapa ruginya dan betapa jeleknya akibat yang kau lakukan. Walakin zatud din, harusnya perempuan yang punya agama ta'ba khusarah hina tuda'u mawazin baina yaday rabbil alamin. Perempuan yang berakal, perempuan yang punya agama yang baik, dia enggak mau rugi ketika diletakkan timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tarda li nafsiha wala li zawjiha bidun. Fala tarda illa bisabati 'ala din. Dia tidak mau agamanya, agama suaminya, agama anaknya di atas kejelekan. Dan dia tidak ridho kecuali sabat 'ala din, kecuali kokoh di atas agama. Wa tawasi ma'az zauj 'ala dzalik. Maka harusnya pasangan suami istri saling berwasiat untuk istiqomah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Falaha uswatun wa salafus salih fi dzalik. Perhatikan bagaimana para sahabat, para salafus saleh di dalam hal-hal ini. Ya, dia contohkan di sini fahadihi ummuna Hajar, Ummu Ismail. Perhatikan, ibu kita Hajar, Ummu Ismail alaihissalam. Ketika Ibrahim meninggalkan dia bersama anaknya di negeri yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada pohonan, tidak ada air, wala anis wala samir, wantalaqa mujiban. Tiba-tiba Ibrahim meninggalkan Hajar untuk memenuhi panggilan Allah. Lalu Hajar mengikuti Ibrahim sambil mengata, "Ya Ibrahim, kemana kamu pergi? Apakah kau ingin tinggalkan kami di negeri ini, di lembah ini yang kosong, tidak ada apa-apa?" Terus dia mengatakan, "Ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di lembah ini yang kosong dan tidak ada apa-apa?" Faja'ala la yaltafit ilaiha. Ibrahim terus jalan dan tidak menoleh kepada Hajar. Sampai Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di lembah ini?" Maka Ibrahim mengatakan, "Iya." Semenjak itu Hajar mengatakan, "Kalau begitu kami tidak akan pernah sengsara." Subhanallah. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar di wadi, lembah, nggak ada pohon, nggak ada makanan, nggak ada orang yang ditinggal. Hajar sempat bertanya, "Kenapa kau tinggalkan?" Ketika dia tahu ternyata itu perintah Allah, Hajar langsung mengatakan, "Kalau ini perintah Tuhanmu, aku yakin Tuhanmu tidak akan pernah menyengsarakan aku, menyia-nyiakan aku." Wahadi ummul mukminin.
Perhatikan juga bagaimana kisahnya Khadijah. Perempuan yang salehah, yang jujur, yang cerdas, berakal. Ketika datang kepada dia Rasulullah SAW, yang hatinya bergetar setelah dia pulang dari Gua Hira dalam waktu yang sulit. Lalu Khadijah datang, lalu mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Rasulullah datang ke rumah Khadijah dengan mengetok pintu dengan keadaan gemetar dan takut ketika turun dari Gua Hira. Sampai dia ketemu Khadijah, lalu dia berkata kepada Khadijah, ya Khadijah, aku khawatir terhadap diriku. Maka Khadijah berkata, kalla, jangan kau khawatir. Ma yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau. Engkau menyambung tali silaturahmi, engkau memikul segala kesulitan, engkau memberikan orang yang tidak punya, engkau memuliakan tamu, engkau menolong orang di atas kebenaran. Kebaikan-kebaikan Rasulullah untuk menenangkan Rasulullah. Ini salah satu contoh bagaimana para orang-orang terdahulu saling tolong menolong di dalam ketaatan dan kebaikan. Fa akhiran adalah, wahai wanita, jangan kau merasa asing, jangan kau merasa heran. Jika kau menolong suamimu dalam kebaikan dan ketakwaan, itu akan ada pengaruh yang sangat besar dalam rumah tanggamu. Dan akan ada buah yang mulia dalam kehidupanmu. Dan itu semua kembali kepada kalian berdua, kepada suami dan istrimu. Dalam keadaan sekarang ataupun akan datang. Wa amma fil hadir, adapun dalam keadaan sekarang, fa inna suyu'u hadir ruh fi manzilati sababin nuzul rahmah. Kalau kau menolong suamimu dalam kebaikan, memberikan kepada dia dorongan untuk melakukan kebaikan, maka itu sebab turunnya rahmat, sebab turunnya sakinah, dan terus menerus akan ada ulfah wa mahabbah. Allah tumbuhkan di hati kalian cinta dan saling menyayangi. Ini penting, ya. Istri yang selalu mensupport suaminya, itu salah satu buahnya adalah akan turun rahmat Allah, akan dinaungi dengan sakinah, dan akan dipupuki dengan cinta. Suaminya terus merasa mencintai dia, karena selama ini perempuannya, istrinya selalu mendukung dia. Itu kata Syekh di keadaan sekarang. Kama anna dzalika yu'di ila salahil aulad. Bahkan kalau kau dorong suamimu untuk melakukan kebaikan, itu akan menjadikan anak-anakmu anak yang soleh, mencintai Allah, mencintai Rasul. Adapun di mustakbal yang akan datang, kebaikan ayah, kebaikan ibu, kesolehan orang tua, itu akan dihasilkan oleh anak. Sebagaimana dalam surat Kahfi ayat 82. Amma jidaru fakuhuma salihah. Kedua orang tuanya soleh. Surat Al-Kahfi 82 ini sebenarnya bercerita tentang harta karun yang di bawah tembok. Tembok ada harta karun. Ditanya sama Musa, kenapa kau naikkan ini tembok? Ternyata jawabannya jawabannya Nabi Khidir, apa kata dia? Tembok ini punya 2 anak yatim. Dan 2 anak yatim ini dulu kedua orang tuanya saleh, sehingga dia berhak mendapatkan harta karun ini. Maka kesolehan ayah dan ibu, kesolehan suami, itu pun bisa menyebabkan rizki anak lancar. Ini di mustakbal yang akan datang. Maka keluarga yang baik, keluarga yang soleh, keluarga di atas ketakwaan, itu anaknya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna zaujaini idza faraqad dunya 'alal iman wa taqwa wa jama'ahumallahu fil jannati. Ketahuilah, jika suami istri mereka berpisah dengan dunia di atas keimanan dan ketakwaan, ya mereka sabar dengan ketakwaan dan keimanan. Mereka tidak sibuk dengan dunia, yang penting mereka di atas keimanan dan ketakwaan, saling menjaga keimanan dan ketakwaan, maka Allah akan kumpulkan mereka di surga, dan Allah jadikan nafa'ahuma bidu'a auladihi soleh. Allah jadikan doa anak-anak yang soleh bermanfaat buat orang tua yang seperti ini. Intinya, suami istri fokuslah kepada tolong menolong di dalam kebaikan. Jangan saling menghalangi di dalam kebaikan. Tolong menolonglah untuk menjadi orang soleh dan taat. Tolong menolonglah di dalam keistiqomahan.
Jangan suami menghalangi istri istiqomah, jangan istri menghalangi dan mendorong suami untuk melakukan dosa dan maksiat. Kalau seandainya, umpamanya sekarang, si suami ditawarkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, tapi yang menjadi konsekuensinya umpamanya agamanya menjadi kendur, atau ibadahnya menjadi terganggu. Lalu si suami tidak memilih tawaran-tawaran tadi karena ingin menjaga agama, istri harusnya mendukung. Jangan istri malah mendorong suami untuk melakukan hal-hal yang merusak agama. Itulah di antara kesalahan-kesalahan istri, tidak menolong suami, membantu suami di atas ketakwaan. Dan kebalikannya, jika ada istri yang mengajak suami kepada ketakwaan, kepada kesolehan, maka itu adalah seindah-indahnya perhiasan dunia. Tidak ada perhiasan dunia yang lebih indah dan menyenangkan dibanding imra'atun salihah. Allahu a'lam. Ya, di sini ada pertanyaan. Istri waktu belum nikah tidak tahu menahu hutang suami. Duda 2 anak. Apakah hutang suami menjadi hutang istri jika suami wafat duluan? Tidak. Hutang suami tetap hutang suami. Sedangkan nafkah kadang-kadang ke istri hanya prioritas anaknya karena anak 2. Iya. Kalau si istri pernah tahu si suami punya anak 2 dan dia menyetujui, maka dia harus berbagi dengan anak itu. Dan suami pun tetap harus memberikan istri sebagai prioritas. Semuanya prioritas. Ya. Prioritas pertama, ini pernah kita bahas di sini. Jadikanlah, terdahulukanlah yang penting di antara yang penting. Anak sama istri penting mana Ustadz? Sama pentingnya. Kalau anak makan, istri harus makan. Kalau anak dikasih, tapi istri tidak dikasih, itu gak boleh. Contoh, anak dikasih untuk sekolahnya yang sangat mahal, tapi istri tidak dikasih kewajibannya. Lalu si suami bilang, saya mendahulukan istri anak, tidak boleh. Jadi tetap anak dan istri kedudukannya sama. Bahkan bisa jadi istri pun harus dia perhatikan. Contoh lagi, saya kalau ngasih istri saya Ustadz, jadi anak saya nggak di sekolah kedokteran. Kalau saya ngasih istri saya tanya, kamu kasih ke istri kamu perkara yang wajib tidak? Ya perkara wajib, rumah dia Ustadz. Kalau enggak dia nggak mau tinggal di mana, nggak ada tempat tinggal. Kamu lebih wajib ngasih rumah, maksudnya ngontrakin atau berikan tempat tinggal pada istrimu dibanding kau sekolahkan anakmu kedokteran. Karena menyekolahkan kedokteran tidak wajib, memberikan makan kepada anak wajib, memberikan pakaian kepada anak wajib, memperhatikan kesehatan anak wajib, menyekolahkan kedokteran nggak wajib. Memberikan makan kepada istri wajib, memberikan rumah kepada istri walaupun kontrak wajib. Jangan kewajiban kepada istri tertunda atau terbengkalai gara-gara memberikan yang tidak wajib kepada anak. Anak saya minta mobil Ustadz. Lalu gara-gara dia minta mobil, saya nggak bisa bulan ini nggak bisa ngasih ke istri saya Ustadz. Nggak boleh. Mobil nggak wajib bagi memberikan kepada anak. Yang kau wajib itu memberikan kepada anakmu makannya, sehatnya, rumahnya, sudah. Ya, jadi memang terkadang harus tahu prioritas penting dari antara yang penting. Kalau dia sudah mengambil seorang wanita menjadi istri, maka dia pun harus memperhatikan wanita tersebut. Si istri pun begitu. Jangan dia menghalangi suami ngasih anaknya. Ustadz, anaknya dikasih mobil sama bapaknya. Lalu, kamu sudah dikasih kebutuhanmu? Sudah. Lalu kenapa dia ngasih mobil anak? Apakah salah? Enggak Ustadz, enggak salah. Lalu kenapa kamu protes? Ya pengen juga Ustadz, ya pengen ya minta, jangan protes. Nggak salah suami juga ngasih anaknya mobil kalau si istri sudah diberikan kebutuhannya. Nggak salah. Ya. Assalamualaikum, saya dimuliakan Allah, izin bertanya, bagaimana menasihati anak yang sudah umur 30 tahun sampai saat ini belum bisa melaksanakan kewajiban agama dikarenakan di luar negeri sama 7 tahun. Bagaimana kita menasihati dengan baik? Sudah menasihati tapi sampai saat ini belum ada hidayah. Anak 5 orang, dia anak 1. Dia ibu cukup menasihati, umur 30 tahun sudah dewasa, gak mungkin dimarahin, gak mungkin dijewer, gak mungkin dipukul, gak mungkin. Apa yang terpenting untuk anak seperti itu Ustadz? Yang terpenting adalah sentuh hatinya. Bukan dengan kalimat-kalimat yang menghakimi, menjatuhkan, ibu nyesel punya anak kayak kamu, ibu nyesel. Jangan, itu kalimat-kalimat jelek. Nah,
ibu sayang kamu sayang nggak sama ibu? Kalau kamu sayang sama ibu, kamu sholat. Kamu sayang sama ibu, kamu jadi anak soleh. Itu lebih baik kalimat daripada kalimat menghakimi. Daripada kalimat mengatakan kamu malas amat sih, kamu dablek amat sih, ya subhanallah. Itu nggak masuk dalam jiwa. Jadi bagaimana Ustadz? Kita sama anak yang sudah dewasa seperti itu cuman menasehati, mendoakan. Jangan pernah putus asa. Terus nasihatin. Terus sabar. Ya. Dan gunakan kalimat-kalimat yang baik. Jangan gunakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jika istri ingin bernikop tapi suami tidak mengizinkan, bagaimana hukumnya Ustadz? Dan suami bilang istri-istri zaman Nabi juga tidak ada yang bernikop. Kenapa harus bernikop? Apakah ada dalilnya untuk bernikop? Karena ilmu anak belum sampai sana Ustadz. Bernikop itu khilaf ulama, sunnah atau wajib. Kalau si suami berpendapat sunnah, boleh. Dia berpendapat sunnah, boleh tidak? Boleh. Tapi kenapa yang sunnah kok dilarang juga? Kan sunnah, ya biarkan. Sunnah kan berarti baik. Ngapain baik dihalangi? Ngapain baik dihalangi? Ini dari sisi suami ya. Kalau kamu berpendapat sunnah, kenapa kamu harus menghalangi yang sunnah? Apa alasanmu? Kan saya gak berpendapat wajib Ustaz. Iya, sepakat kita kamu gak berpendapat wajib. Kalau apakah karena itu sunnah lalu kau halangi? Dari sisi istri nasihatnya. Kalau suamimu berpendapat sunnah dan kau disuruh tidak pakai nikob, jangan pakai nikob. Itu dari sisi istri. Loh gimana Ustaz, tapi saya pengen sunnah. Taat sama suami adalah wajib, nikob itu adalah sunnah. Jangan gara-gara sunnah kau pecahkan yang wajib. Itu bagi istri. Bagi suami gak pantas menghalangi yang sunnah. Gak pantas menghalangi yang sunnah. Kalau kejadiannya begini bagaimana Ustaz? Ya sudah, tetap istri ikut suami. Itu saja. Saya melakukan kesalahan, suami marah dan membahas semua kesalahan yang sudah lama. Ketika saya mau meminta maaf, suami malah membalas kesalahan yang dulu-dulu. Dan akhirnya saya kesal lagi. Saya tidak pernah menjawab semua omelan suami. Karena kalau saya tanggapi akan tambah ribut. Apakah saya termasuk istri yang durhaka ya kepada suami Ustaz? Kalau kita minta maaf di waktu yang tepat. Jangan minta maaf di waktu yang sedang tidak tepat. Kalau dia sedang marah, kita diam, itu baik. Kalau dia sedang marah, kita juga ikut berbicara, kadang-kadang gak baik. Istri minta maaf itu baik. Tapi pilihlah waktu yang baik. Betapa banyak kebaikan yang terkadang ditanggapi dengan kejelekan bukan karena kebaikannya, tapi karena waktunya dilakukan tidak tepat. Maka lakukan kebaikan pun di waktu yang tepat. Ya. Suamimu marah, kau diam, itu sudah baik. Minta maafnya kapan? Nanti tunggu dia tenang, baru minta maaf. Bagaimana menghadapi suami tanpa ilmu sebagai pengaruh kepada anak-anak yang tidak memberikan contoh. Ini sering saya dapatkan, ibu mengeluh tentang suami yang, maaf tanda kutip, tidak seideal dan sesoleh yang diinginkan oleh istri. Yang dia khawatirkan anak-anak terpengaruh oleh suami. Maka kita bilang, Musa itu lahir atau Musa dibesarkan di tengah rumah Fir'aun. Musa tetap jadi soleh karena ada Asiyah di tengah-tengahnya. Anak Nabi Lut menjadi maksiat bapaknya Nabi karena ada ibu yang pengkhianat di tengah-tengahnya. Jadi saya tidak mengatakan berarti suami yang tidak soleh itu baik, tidak. Tapi jangan itu menjadi sebuah alasan yang akhirnya rumah tangga kita tambah rusak. Kalau memang suami kita belum sesoleh, seideal yang kita inginkan, jangan jadikan itu sumber masalah yang akhirnya terus bertikai. Gak mau patuh, gak mau taat, merendahkan suami, gara-gara suami tidak mau mengikuti. Lalu setiap kesalahan anak dikatakan ini gara-gara suami yang gak contohin. Jangan. Musa dibesarkan di rumah Fir'aun, tapi di tangan Asiyah, Musa tetap menjadi baik. Nabi Lut, bapak, tapi anaknya durhaka karena istrinya pengkhianat. Maka perempuan tetap harus optimis.
Jadilah kamu perempuan yang solehah. Jangan jatuhkan suamimu depan anak-anakmu. Kalau dia punya salah, biar salah dia depan Allah Subhanahu wa taala. Nasihati dia. Jangan malah kau jatuhkan kedudukan suamimu di depan mata anak. Karena kalau ayah sudah tidak dihargai oleh anak, tidak ada lagi yang bisa menasihati anak. Jangan. Selama suamimu sholat, suamimu mengizinkan kau kajian, suamimu memberikan kau fasilitas untuk menjadi wanita solehah, kekurangan yang ada pada diri dia, nasihati semampunya. Jangan jadikan sebab kehancuran rumah tangga. Ya, saya nggak setuju seperti itu. Sampai suatu hari ada orang, si istri datang bawa suaminya ke saya. Istrinya sering ngaji, suaminya karena sering kerja jarang ngaji. Dia ketika itu menceritakan tentang semua kesalahan anak itu gara-gara istri, gara-gara suami. Yang tidak sunnah, tidak mau ngaji, tidak ini bla 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 bla. Si suami bilang apa? Bukan Ustadz. Ya memang saya penuh kekurangan, tapi istri anak saya sebenarnya sedang protes karena kami sering berantem. Jadi anaknya protes karena ngeliat bapak ibunya sering berantem, ibunya ngeliat bapaknya nggak ideal, akhirnya sering berantem, anaknya protes. Jadi apa? Anaknya nakal. Ketika tambah nakal anaknya, si ibunya terus nyalain bapaknya. Ya memang kalau bapak belum sunnah memang, tapi kita di depan anak tetap jadi satu tim nih. Tetap jadi satu tim, kita satu memperbaiki anak. Jangan saling menjatuhkan, salah itu. Salah kayak begitu. Lu tapi khawatir anak terpengaruh bapak Ustadz. Oke, kalau begitu kau ajarkan dia kebaikan. Ajarkan dia kebaikan, ajarkan dia agama. Sabar, sabar. Ya, ini yang saya maksud selama suami tidak melakukan perkara yang terlalu di luar agama. Tapi kalau suami masih tadi sholatnya masih bagus, masih juga mendukung istri untuk ikut kajian, masih memberikan fasilitas istri untuk kajian, mungkin suami ada sedikit kekurangan. Kalau saya rasa tetap menjaga kesolidan suami istri depan anak-anak, jangan bikin kerusakan. Allahu a'lam. Izin bertanya, jika seorang istri belum punya anak, bekerja di tempat yang baik sesuai syariat, walaupun suami sudah memenuhi kebutuhan, apakah boleh? Buat apa kerja kalau udah diberikan kepuasan oleh suami, dipenuhi sama suami, buat apa? Tapi kalau bicara di sini nggak punya anak di tempat yang sesuai syariat, suami mengizinkan, boleh atau tidak? Ya boleh saja, boleh saja. Tidak terlarang si istri bekerja, suami mengizinkan tempat sesuai syariat, boleh-boleh saja. Tetapi pertanyaannya untuk apa? Sementara dia punya uang juga dari suaminya. Kalau dikatakan ya untuk hiburan Ustadz, daripada bengong di rumah, coba cari hiburan yang lain. Apa itu? Contoh, ikut kajian-kajian atau tahfidz Quran. Tiap pagi dia pergi ke rumah tahfidz contohnya. Lebih manfaat buat dia. Bagaimana cara mengajak suami ke Allah supaya kebaikan tanpa suami merasa digurui atau direndahkan? Iya, salah satunya adalah mungkin mengajak dia kajian, ya, mengajak dia kajian. Tapi yang terpenting adalah menampakkan diri kita pun menjadi wanita yang solehah. Suami pelit kalau dipinta uang, kalau bohongin suami boleh tidak, sedangkan uangnya buat makan keluarga, boleh. Boleh. Suami pelit, nggak ngasih hak istri dan anak, haknya ditahan. Si istri mau minta nggak dikasih. Jangankan dia bohong, dia ambil dari kantong suaminya ketika suaminya tidur, boleh. Bolehkah aku mengambil? Kata Rasulullah, khudi laki wali auladuki bil ma'ruf. Ambillah buatmu dan anakmu dengan ma'ruf. Apakah dia mencuri di situ? Bukan, dia sedang mengambil haknya, bukan mencuri. Mencuri itu mengambil hak orang lain. Lah kalau dia berbohong di sini, ya boleh saja, tapi alangkah baiknya jangan bohong. Alangkah baiknya untuk perkara-perkara yang samar saja. Buat apa? Buat kebutuhan anak-anak. Kebutuhan anak-anak apa? Ini kebutuhan penting nih. Buat dia sekolah, umpamanya. Ya kan memang buat dia sekolah juga, buat dia keseharian, boleh saja. Dan laki-laki pelit itu termasuk penyiksaan kepada wanita adalah laki-laki pelit.
Dan itu nggak boleh. Pelit kepada pasangan itu termasuk kelemahan iman dan akal. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz untuk anak-anak muda zaman sekarang yang sebenarnya belum siap nikah tapi udah ada calon yang ingin melamar, apakah boleh ditolak Ustadz? Khawatir belum siap berumah tangga. Ya usianya berapa? Kalau di usia 20 ke atas, 21, 22 saya rasa perempuan seharusnya sudah siap. Kalau memang belum siap, jangan terlalu lama ibunya mengajarkan dia supaya siap. Ya. Jadi jangan terlalu ditunda-tunda. Akhirnya nanti merasa nyaman dengan kesendirian, akhirnya tidak mau menikah. Menikah itu kebaikan, harusnya disegerakan. Ya, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.